Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitnika Nandayani, NIM 859781684. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu yang membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Makna dan penerapan pilar pendidikan. Makna ini diterjemahkan ke dalam dua pendekatan utama yang saling melengkapi dalam sistem pendidikan, yaitu pilar filosofis dan pilar operasional. Pilar filosofis yaitu gagasan Ki Hajar Dewantara. Di Indonesia ini pondasi pendidikan dibangun di atas 3 prinsip utama. Ing ngarso suntulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Ing ngarso suntulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangunkarso, di tengah membangun semangat, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Pilar operasional yaitu 4 pilar UNESCO sebagai pedoman praktis pelaksanaan pendidikan ditopang oleh 4 tiang utama pembelajaran. Learning to know yaitu menguasai cara mencari dan mendapatkan pengetahuan. Learning to do mampu mempraktekkan keterampilan dan pengetahuan ke dalam dunia kerja. Learning to be membentuk kemandirian, kepribadian, dan tanggung jawab penuh sebagai individu. Learning to live together, belajar hidup berdampingan, bertoleransi, dan bekerja sama dalam masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso suntulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani. Trilogi Ki Hajar Dewantara adalah pilar pendidikan yang menekankan peran pendidikan sebagai teladan, motivator, dan pendorong kemandirian siswa. Ketiga prinsip ini berfungsi untuk membentuk karakter peserta didik agar berani kreatif dan bertanggung jawab serta memiliki karakter. Berikut adalah rincian dan 3 prinsip tersebut. Ing ngarso suntulodo, maksudnya di depan memberi teladan. Sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik dalam sikap, tindakan, dan perkataan kepada peserta didiknya. Ing madya mangunkarso, maksudnya di tengah membangun semangat. Di sini pendidik berada di tengah-tengah murid untuk membangun ide, motivasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif serta penuh semangat. Tutwuri handayani, maksudnya di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, memberikan dukungan moral dan dukungan dari belakang agar siswa memiliki keberanian, kemandirian, dan tanggung jawab atas langkah yang akan diambilnya. Yang ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip. Analisis penerapan dalam 4 aspek utama yaitu pembelajaran daring, online learning. Relevansi yaitu membuka akses tanpa batas ke berbagai sumber belajar global, memungkinkan metode hybrid atau flipped classroom dan memfasilitasi personalisasi belajar. Tantangan yaitu masalah klasik seperti kesenjangan infrastruktur, jaringan, dan kepemilikan gawai, terutama di daerah pelosok. Selain itu, penurunan motivasi dan interaksi sosial antar peserta didik menjadi evaluasi utama dan efektivitas. Relevansi guru tidak sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi harus menjadi teladan di depan, memberikan inspirasi di tengah, dan memberikan dorongan moral di belakang agar peserta didik mandiri. Ini sangat sesuai dengan konsep merdeka. Dan tantangannya itu masih terdapat kecenderungan guru terjebak pada beban administratif sehingga peran sebagai pendidik karakter teladan sering terabaikan dan pembelajaran bergeser menjadi sekedar mengejar nilai. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Refleksi singkat yaitu learning to know, belajar mengetahui, menjawab tantangan kurikulum yang kaku dan metode hafalan,
Pilar ini mendorong pemikiran kritis dan literasi analitis yang sangat dibutuhkan untuk bersaing di era informasi modern. Learning to do, belajar melakukan, menjawab masalah kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Ini menuntut sistem pendidikan vokasi dan kejuruan agar kelulusan mampu mengaplikasikan ilmu menjadi karya dan keterampilan nyata. Learning to be, yaitu belajar menjadi diri sendiri, menjawab persoalan pembentukan karakter dan kemandirian siswa. Pilar ini memastikan pendidikan tidak hanya berorientasi nilai akademik saja, akan tetapi juga menggali potensi diri dan moralitas peserta didik secara utuh. Learning to live together, itu belajar hidup bersama, menjawab tantangan radikalisme, intoleransi, dan perundungan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Ini menanamkan nilai empati, kerjasama, dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang keempat, pilar ini sangat relevan untuk integritas ke dalam kurikulum Merdeka yang saat ini memberikan ruang lebih fleksibel bagi sekolah dan guru. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.